Saksi-saksi udah antum bantai. Tapi tetap aja. Katanya saksi sampai 100 ya. Nggak tahu Allah. Gimana? 50. Gitu. Ya pokoknya intinya kalau anak pribadi ya, anak sebagai warga negara yang baik, ketika dipanggil polisi anak datang, dapat surat laporan anak datang. Anak tidak pernah mangkir, sekalipun tidak pernah nama. Ketika diadili, ayo diadili. Ketika di persidangan. Kalau anak selama pribadian, jangankan hanya mau dihukum, diadili, dipenjara, dibunuh pun anak rela, karena itu udah warisan dari kakek anak. Habaib tidak boleh dekat dengan penguasa, enggak. Boleh dekat. Sepanjang. Boleh dekat. Iya, sepanjang jangan berlaku seperti tadi. Nah, iya, yakni bahkan diajarkan dekat, yakni liyutihimun nasiha wal irsyad. Kasih nasihat. Dekat untuk menasihati. Jangan, yakni bukan berarti ulama nggak boleh berpolitik, enggak. Ulama berpolitik boleh, ustadz, kiai, habib masuk dalam dunia politik. Untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam dunia tersebut, dunia politik. Jangan masuk ke dalam malah ikut-ikutan kotor. Ikut bau. Ikut kotor ya. Makanya di sini dikatakan ya, intinya hak penguasa mereka bisa menghakimi para rakyat, orang-orang biasa. Terus siapa yang bisa menghakimi mereka? Ulama lah yang bisa menghakimi mereka. Contoh Imam Syafi'i. Suatu saat Imam Syafi'i masih umur 7 tahun. Ketika itu ini ada dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, sama ada dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Intinya ketika itu Imam Syafi'i berumur 7 tahun menggantikan gurunya untuk menghadap kepada raja, menghadap kepada penguasa ketika itu. Menghadap kepada raja, menghadap kepada penguasa ketika itu. Dan si penguasa ini ketika itu bertanya kepada Imam Syafi'i. Penguasa itu ketika itu penguasa kafir, yakni penguasanya bukan muslim. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sedang apa Tuhanmu saat ini? Kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Saya akan menjawab pertanyaanmu setelah engkau turun dari singgasanamu. Turun dulu dari singgasanamu. Setelah kau turun dari singgasanamu, baru aku jawab pertanyaan. Turunlah si raja ini, si penguasa ini, dari singgasananya. Duduk bersama para budak-budaknya. Duduk bersama para budak-budaknya. Imam Syafi'i yang masih kecil, dia lari pergi ke atas singgasana raja dan berkata, Tuhanku sekarang yaitu Allah sedang memuliakan aku sebagai hamba yang beriman dan sedang menghinakanmu sebagai penguasa yang zalim. Jadi siapa yang jadi hakim? Si itu dong Imam Syafi'i. Makanya ulama hukamun al-muluk. Mana ada imam yang kayak seperti Imam Syafi'i sekarang. Udah jadi penguasa juga begitu ulamanya. Iya. Itu kan teori ya, normatif. Habib Bahar bin Smith ini ulama maksudnya. Saya ini tim pembela ulama dan anak tidak menganggap diri anak ulama. Ya, bagus, jangan merasa. Yang merasa orang lain aja. Nah, jadi sebagai ulama yang kami lihat, antum punya bisa baca kitab dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi Indonesia yang sesuai nggak sama teori tadi itu? Apa lebih banyak ulama atau ulama yang baik-baik di Indonesia ini? Iya, ulama di Indonesia ya ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang benar-benar ar-rasikhuna fil ilm, ada yang ada yang jahat, ada yang buruk. Ada ulama yang jadi penjilat, ada yang nggak jadi penjilat. Cuma ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang lurus, sedikit yang nampak. Cicing wainya. Bukan, yang nampak, yang nampaknya sedikit. Ya karena dia diam aja. Yang nampak, yang sepengetahuan anak, yang tampaknya sedikit. Yang lebih banyak yang nampaknya itu ya ulama-ulama yang nggak benar. Ulama-ulama makanya yang nampak misalnya Habib Rizik, antum, apalagi wallahu a'lam. Ya itu penilaian kita, nggak apa-apa. Karena yang penting antum nggak merasa. Yang merasa orang lain. Betul atau tidak? Betul. Nah, oleh karena itu antum punya saran apa ke depan ini? Dalam situasi
kita hari ini begini, sementara ulamanya banyak yang antum gimana cara nasihat buat kita? Ya kan udah berkali-kali ada bilang, idza taghayyara ru'us taghayyara al-mar'us. Kaidahnya begitu aja. Apabila seorang pemimpin rusak, maka yang dipimpin rusak. Ya kan? Kalau pemimpin rusak, yang dipimpin juga ikut rusak. Ibarat kata, kalau kepala ke kanan, ekor kemana? Iya, mestinya ke kanan juga. Iya, pasti ke kanan kan, kebanyakan. Harusnya. Kebanyakan, pada umumnya. Iya, pada umumnya. Kalau kepala ke kiri, ekor Kiri. ke kiri. Nah, rusaknya rakyat, yakni fasadur ra'iyah bifasadil muluk, bifasadil ulama, bifasadil muluk, bifasadil Ulama. bifasadil umara, wa fasadul umara, wa fasadul salatin, wa fasadul muluk, bifasadil ulama. Rusaknya rakyat, rusaknya bangsa, rusaknya negara karena rusaknya pemerintah, rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa, rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama yang mendiamkan kezaliman, kemungkaran dan ketidakadilan para penguasa-penguasa tersebut. Jadi kalau mau benar ya harus dari ulamanya dulu, karena ulama itu di atas segala-galanya. Bahkan katakan setelah kenabian itu ya para ulama. Nah, bagaimana mau benar ulamanya sedangkan ulamanya nggak benar, ulamanya bisa disuap, ulamanya bisa dibeli, bahkan ulamanya berdiri depan pintu sudah, bahkan ulamanya rela menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka rela menggadaikan menjual ilmunya demi kepentingan perutnya. Makanya bagiana ulama-ulama sesat yang seperti itu, bagi seorang Bahar bin Smith, tidaklah mereka itu lebih mulia daripada bangkai seekor babi. Bagiana bangkai babi lebih mulia daripada mereka. Iya, bukan babinya, bangkai babi lebih mulia daripada ulama-ulama yang itu bagian. Nah, bagaimana menghadapi ulama-ulama kayak begitu? Kan antum lihat sendiri banyak kejadiannya. Apakah kita menjauhi, kita perangi atau apa? Harus ada sikap dong. Ya ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang baiknya harus tampak, harus muncul. Itu harus muncul, harus tampak, harus muncul. Itu harapannya. Dan memang harus ada ulama-ulama seperti itu. Kan tadi antum udah bilang banyak yang tidak muncul. Bagaimana kita mensikapi ulama-ulama yang tidak muncul ini? Bahkan ulama Iya, antum udah anggap dia lebih rendah dari bangkai babi. Nah, antum masih mau nasihatin lagi apa? Nggak perlu lagi. Antum pernah lihat saya di video si fulan pengkhianat. Nah, berarti kan udah ada kategori jaga jarak yang luar biasa gitu. Diametral. Ya ini ulama-ulama itu sampai-sampai di Al-Quran itu Allah bilang kan mereka kan bagaikan anjing. Ya kan? Iya. Mau diapain? Surat Al-Araf. Mau diapain juga Ayat tetap 176. iya, tetap mengeluarkan lidahnya, itu menjulurkan. asbabul wurud asbabun nuzulnya itu Allah tunjukkan kepada Bal'am bin Ba'ura yang hidup di zaman Nabi Musa. Dia punya masa ratusan ribu, dia doanya langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi karena kecintaannya kepada dunia membuat dia jadi ulama. Ya kalau untuk mau memperbaiki bangsa, memperbaiki negeri, semua harus bermula dari ulamanya. Tetap semuanya dari ulamanya. Jadi bukan pemerintah itu di tengah. Rakyat dulu. Kalau pemerintah baik, rakyat baik. Nah, baik buruknya pemerintah tergantung dari ulama. Ya itu udah paham. Sekarang pertanyaan saya menjurus kepada upaya. Bagaimana cara mendidik atau memperbaiki ulama jahat ini gitu loh. Apakah Anda punya solusi atau apa gitu? Memperbaiki ulama-ulama. Iya kan kita kesimpulannya ulamanya brengsek. Untuk memperbaiki negara, bahkan nasihati, bahkan jadi hakimnya para raja adalah ulama. Sementara ulama yang baik sedikit yang muncul, yang banyak yang nggak benar gitu loh. Mungkin antum selama sambil merokok ya, boleh bisa mikir. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, situasi objektif kita sudah bisa menyimpulkan banyak ulama di Indonesia ini banyak yang jahat. Nah, sementara itu bagaimana upaya antum melihat ini untuk solusinya? Barangkali antum punya perenungan yang luar biasa.
Laki-laki itu ada 4. Nah itu gimana tuh? 4 Satu. Satu. Rajulun yadri wa yadri annahu yatim. Orang yang berilmu dan dia tahu kalau dia berilmu. Oh iya. Nah, ini ulama yang benar. Fattabi'uhu. Dia tahu bahwa dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Iya. Maksudnya dia itu berilmu dan dia tahu keilmuannya. Iya. Fattabi'uhu, ikuti. Terus yang kedua. Dua. Rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang kedua, orang yang berilmu. Orang yang tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Maksudnya dia ini berilmu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu berilmu. Nah, orang seperti ini istaikit, bangunkan dia, bangunin. Ayo, kamu tuh berilmu, amalkan kamu punya ilmu. 2. 3. Rajulun Rajulun la yadri la yadri wa yadri wa yadri annahu la yadri. annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Jadi dia ini bodoh, tapi dia sadar akan kebodohan. Farsyid, berikan dia petunjuk. Katakan mustarsyidun, ini orang butuh petunjuk ini, karena dia bodoh dan menyadari kebodohannya. Ini kasih petunjuk. Yang keempat, yang paling parah. Dia Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang bodoh tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Udah bodoh, goblok, tapi nggak sadar, nggak tahu kalau dirinya itu bodoh, kalau dirinya itu goblok. Nah, sekarang orang yang bodoh kalau tidak tahu dirinya bodoh, bagaimana mungkin dia akan berusaha menghilangkan kebodohan dalam dirinya, sedangkan dia tidak merasa bodoh? Nah, itu yang terjadi sekarang ya. Itu. Banyak ya. Nah, sekarang tinggal orang memilih ulama maksud itu dari 4 ini yang mana? Nggak mungkin dong yang pertama. Harusnya ideal yang pertama. Dia tahu Iya, bahwa dia bukan. tahu. Ulama maksud itu termasuk yang mana dari 4 Oh golongan iya, ini? yang paling keempat Iya, itu. berarti nggak mungkin yang pertama dong. Nggak mungkin. Yang keempat itu apa kata? Iya. Jauhi. Oh berarti kita jauh nggak Nah, jauhi. tinggal begini aja. Tapi dia berkuasa gimana? tinggal yakni berkuasa. Ketika seseorang itu diberi kekuasaan dalam Islam, apalagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, haram hukumnya menjatuhkan atau melawan pemerintah yang zalim. Pemerintah yang sah. Haram melawan pemerintah yang sah, itu hukumnya haram. Itu akidah saya, akidah anak Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, thariqah Ba'alawi, haram. Tapi yang kita lawan kezalimannya, Kesolimannya, kemungkarannya, kebrengsekannya. ketidakadilannya. Ya. Itu yang harus dilawan karena hukumnya wajib. Bughdul munkar, yakni afdalul amal ila Allah, afdalul amal indallah, al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Amal yang paling dicintai Allah adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi membenci kemungkarannya karena Allah, membenci ketidakadilannya karena Allah, bukan karena urusan politik, Nah, di sini- bukan karena urusan dunia. Menarik di sini, antum prinsipnya bagus, tidak mau melawan pemerintahan yang sah, yang dilawan kezoliman. Ada satu persinggungan, bagaimana untuk tidak terjebak kepada menuduh antum ini subversif dan lain sebagainya. Nah, sementara tugas antum banyak sekali dan kita semua yang ngerti persoalan banyak sekali, harus mengatakan kebenaran itu kebenaran gitu. Artinya seringkali kita digiring sepertinya menggugat pemerintahan yang sah, padahal kita nggak ada urusan dengan itu, kita urusannya melawan kezalimannya. Bagaimana Anda mensiasatinya? Ya keadaan kayak begini, sementara antum aja kayak antum ini bicara yang benar, contohnya diadili sekarang. Saksi-saksi udah antum bantai. Tapi tetap aja katanya saksi sampai 100 an. Udah nggak tahu Allah. Gimana? 50. Gitu. Ya pokoknya intinya kalau anak pribadi ya, anak sebagai warga negara yang baik, ketika dipanggil polisi anak datang, dapat surat laporan anak datang. Anak tidak pernah mangkir, sekalipun tidak pernah nama. Ketika diadili, ayo diadili.
buktikan di persidangan. Kalau anak selama pribadian, jangankan hanya mau dihukum, diadili, dipenjara, dibunuh pun anak rela, karena itu udah warisan dari kakek anak. Kalau belajar pakai antum sih. Anak Bahar bin Abdul Rahman bin Alwi bin Abdul Rahman bin Husain bin Umar bin Zaid itu sampai ke Rasulullah. Allah. Jadi kita ini orang anak cucu Rasulullah tidak boleh hanya menikmati warisan enaknya saja, darah daging Rasul, orang mulia, orang hormat, enggak. Tapi ketika kita menjadi para habaib, menjadi anak cucu Rasulullah, kita otomatis menjadi penyambung lidah Rasulullah, menjadi penerus perjuangan Rasul, yang menerima tongkat estafet perjuangan Rasulullah. Jadi bukan jangan mau hanya ambil enaknya aja. Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, ya kita harus terima risiko itu juga. Terus kita harus siap dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Itu tidak hanya berlaku buat antum sebagai dalam arti curiatnya. Iya, ulama. Iya, karena Saya nggak ada urusan, saya orang Sunda. al ulama warasatul anbiya. Tapi saya mencintai Islam, saya berjuang untuk Islam, sama kewajibannya. Gitu loh. Iya. Sebagaimana Iya. keluarga Rasulullah. Cuma Betul, maksudnya kan? kan tadi kan antum kan nanya bagaimana sikap anak. Ya begitu Anak bagus. terima. Anak terima dengan sebagaimana Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, difitnah, kepribadian beliau terima. Yang nggak terima para sahabatnya. Pertanyaannya umat terima nggak anak diginiin? Begitu. Kalau saya anak bagian dari terima, umat kalau tidak anak terima. Saya nggak terima, saya ketua umum pembela ulama. Ini kader. Kalau anak sih anak terima. Anak terima dengan Mister ikhlas. Jangan Mahmud. kan cuma di penjara. Anak udah sering bilang demi agama, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Merah Putih, demi NKRI, demi Indonesia. Jangankan cuma di penjara, nyawa, jiwa, darah Bahar bin Smith murah untuk tumpah harganya. Allahu Akbar. Tapi jangan murah untuk tumpah, dong. Lawan dulu dong. Gitu brother. Dari zaman SBY Makanya, sampai iya. sekarang anak berapa kali di penjara karena melawan apa? Melawan Itu banyak kemungkaran, bagus. melawan ketidakadilan, dan anak tidak akan pernah kapok untuk melakukan hal itu. Toh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin ada tambahan dari lawyernya sedikit, singkat jelas. Kayaknya dari saya sebagai LPH dari Habib ini, beliau ini sangat menerima kondisi apapun. Jadi bukan hanya di mulut saja, tapi hati sanubarinya juga dia sampaikan seperti itu. Ketika dia menanyakan para saksi fakta, saksi kebenaran, saksi media sosial, dia akan memperlakukan para saksi tersebut jangan didahulukan, saya minta pulang kepada mereka. Itu yang perlu kita hargai. Tidak ada seorang terdakwa mengatakan minta maaf terhadap para saksi. Ini dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Itu bentuk kesantunan. Bentuk dia punya adab, Nah, kadang-kadang ketika jadi mereka yang jadi saksi itu mereka justru yang tidak punya adab. Padahal mereka katanya ulama, ngakunya ulama. Masalahnya gelarnya Kiai Haji. Itu aja. Cuma dari saya seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin closing statement dari Habib Bahar bin Smith yang dimuliakan Allah, insya Allah. Selama sidang yang Anda jalani berkali-kali dari kemarin. Statement Anda, Ya, kebohongan akan kalah sebelum berperang dengan kebenaran. Karena kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Maka nilai sendiri siapa sang matahari dan siapa orang-orang yang buta. top. Udah pasti mataharinya Habib Bahar bin Smith. Yang kutuk kupret itu ya, brengsek itu. Wallahu a'lam. Membuat dan ini azab Allah akan tiba. Nah, orang yang dizolimi, Mudah-mudahan Allah jaga kita ya, puasa. orang yang dizolimi itu doanya makbul. Kau doa lebih. Doa cabut kekuasaan orang-orang yang zolim, ganti dengan yang takwa, misalnya begitu. Amin. Amin doanya Bib. Allahumma ya Allah. Ilahi ya Bib ya. Allahumma ansurna min qaumil kafirin. Amin. Wa
الظالمين والفاجرين والفاسقين والكاذبين والمذبذبين والفاجرين. اللهم انصرنا من سلطان الجاهلين والأمراء الظالمين فإنك خير الناصرين. يا رب افتح لنا فتوحة العرشية والرحمة والبركة والهداية. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. وانصر إمامنا الحبيب محمد رزق الحسين، وانصر علماءنا فإنك خير الناصرين. وعلمنا فإنك خير العالمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Ya Allah, demikianlah saudara bersama Habib Bahar bin Smith di Pengadilan Negeri Bandung. Egy Sujana Channel, cerdas berani militan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang kecelek bang, 500 dalam waktu setengah jam. Yang nonton Mana? Yang Yang antus 900 yang